Bapak dan Ibu, kata siap dicairkan dari PT Taspen membuat banyak pensiunan berharap uang segera masuk ke rekening. Namun benarkah demikian maknanya dalam sistem negara? Atau masih ada tahapan yang harus kita pahami bersama? Mari kita luruskan semuanya dengan kepala dingin dan informasi yang utuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Pada bagian ini, penting bagi kita untuk benar-benar memahami situasi yang sedang kita hadapi, bukan hanya dari potongan informasi yang beredar, tetapi dari gambaran besar tentang bagaimana negara bekerja dalam mengelola hak pensiun. Seringkali kegelisahan muncul bukan karena kabarnya buruk, melainkan karena informasi yang diterima tidak utuh atau dipahami secara setengah-setengah. Dalam beberapa hari terakhir, pernyataan dari PT Taspen mengenai rapel kenaikan gaji pensiunan yang disebut siap dicairkan menimbulkan beragam reaksi. Ada yang merasa sangat optimistis dan berharap uang akan langsung masuk ke rekening hari itu juga. Ada pula yang justru bingung karena antara satu judul berita dengan judul lainnya saling bertentangan. Kondisi seperti ini sangat manusiawi karena menyangkut hak dan kebutuhan hidup. Namun kita perlu memahami bahwa istilah siap dicairkan dalam bahasa birokrasi negara bukanlah bahasa sehari-hari. Ini adalah istilah administratif yang menunjukkan posisi suatu kebijakan dalam siklus pelaksanaan anggaran. Negara tidak bekerja dengan sistem instan. Ada tahapan yang harus dilalui, dan setiap tahapan berfungsi sebagai pengaman agar hak rakyat dibayarkan secara benar, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika Taspen menyampaikan pernyataan tersebut, artinya dari sisi teknis mereka telah masuk ke fase persiapan akhir. Persiapan ini mencakup penyesuaian sistem pembayaran, penghitungan ulang hak masing-masing pensiunan, serta koordinasi dengan bank penyalur. Namun semua itu tetap berada di bawah kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis terkait. Taspen tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat atau memperlambat kebijakan secara sepihak. Mereka hanya melaksanakan keputusan negara. Karena itu, ketika Taspen mulai berbicara ke publik, biasanya hal tersebut dilakukan setelah ada arahan resmi dan sinyal kuat bahwa kebijakan tidak akan dibatalkan. Ini bukan janji kosong, melainkan indikator bahwa proses berada di jalur yang benar. Meski demikian, siap dicairkan juga tidak berarti seluruh tahapan sudah selesai 100%. Masih ada proses finalisasi administrasi yang harus diselesaikan, terutama karena jumlah pensiunan mencapai jutaan orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap pensiunan memiliki perhitungan hak yang unik, bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, serta jenis pensiun yang diterima. Apakah pensiun sendiri, janda, duda, atau ahli waris. Karena itu, negara tidak bisa dan tidak boleh menyamakan besaran rapel untuk semua orang. Keadilan dalam sistem pensiun justru terletak pada perhitungan yang individual, bukan pukul rata. Rapel sendiri pada hakikatnya adalah pengakuan negara atas selisih pembayaran yang seharusnya diterima pensiunan sejak tanggal tertentu. Jika ada kebijakan kenaikan gaji yang berlaku surut, maka negara wajib membayar selisih tersebut. Rapel bukan bonus, bukan hadiah, dan bukan bentuk kemurahan hati negara. Rapel adalah hak yang melekat dan wajib dibayarkan. Besaran rapel ditentukan oleh beberapa faktor penting. Golongan terakhir saat pensiun menjadi penentu utama, diikuti oleh masa kerja dan jenis pensiun. Bahkan waktu mulai menerima pensiun juga berpengaruh. Pensiunan yang mulai menerima pensiun setelah tanggal efektif kenaikan gaji tidak menerima rapel, karena sejak awal sudah menerima nominal baru. Hal inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah ada yang tidak mendapatkan haknya, padahal hak tersebut sudah diberikan dalam bentuk yang berbeda. Pertanyaan paling sensitif tentu soal waktu pencairan. Sampai saat ini memang belum ada tanggal pasti yang diumumkan secara resmi. Sikap paling bijak adalah menerima kenyataan tersebut tanpa menambah atau mengurangi informasi. Namun, jika kita belajar dari pengalaman sebelumnya, setelah pernyataan siap dicairkan disampaikan, jarak menuju pencairan biasanya tidak terlalu lama. Bisa hitungan minggu, bahkan dalam kondisi tertentu,
hanya beberapa hari kerja setelah surat teknis diterbitkan. Surat teknis inilah yang biasanya memuat petunjuk pelaksanaan, mekanisme pembayaran, dan detail administratif lainnya. Karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu terpancing oleh informasi yang menyebut tanggal tertentu tanpa dasar resmi. Informasi semacam itu justru berpotensi menimbulkan kekecewaan. Jika tanggal sudah benar-benar ditetapkan, pengumuman akan disampaikan secara terbuka dan serentak. Isu lain yang sering muncul adalah kekhawatiran terhadap kemampuan keuangan negara. Belanja pensiun adalah belanja wajib negara. Artinya, negara harus menganggarkannya dalam APBN. Hak pensiunan tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika pemerintah memutuskan kebijakan kenaikan, keputusan tersebut sudah melalui perhitungan fiskal yang matang. Realisasi pembayarannya memang bisa menyesuaikan kondisi kas, tetapi haknya tidak pernah hilang. Justru keberadaan rapel adalah bukti bahwa negara mengakui kewajiban yang tertunda dan berkomitmen membayarnya. Pernyataan Taspen hari ini menunjukkan bahwa dari sisi anggaran, proses sudah bergerak. Ruang fiskal untuk membayar rapel tersebut sudah tersedia atau sedang dalam tahap pembukaan. Ini adalah sinyal positif yang patut disyukuri, meskipun belum berarti dana masuk hari ini juga. Di tengah situasi ini, kewaspadaan terhadap informasi menyesatkan menjadi sangat penting. Banyak pihak memanfaatkan momen ini dengan judul bombastis, menyebut nominal fantastis, tanggal pasti, bahkan jam pencairan. Semua klaim tersebut perlu disikapi dengan hati-hati. Taspen tidak pernah meminta biaya apapun untuk pencairan hak pensiun. Jika ada pihak yang meminta imbalan atau mengaku bisa mempercepat proses, itu patut dicurigai. Selain rapel, kebijakan kenaikan gaji juga berdampak pada penghasilan bulanan ke depan. Setelah rapel dibayarkan, gaji pensiun bulanan akan mengikuti nominal baru. Artinya, manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan sekali, tetapi berkelanjutan setiap bulan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus perencanaan keuangan jangka panjang. Rapel sebaiknya digunakan secara bijak untuk kebutuhan prioritas seperti kesehatan, kewajiban penting, atau dana cadangan. Perlu diingat pula bahwa Taspen mengelola sistem dengan skala sangat besar. Jutaan data harus diproses dengan ketelitian tinggi. Setiap perubahan kebijakan membutuhkan penyesuaian sistem yang kompleks. Keterlambatan kecil yang mungkin terjadi biasanya disebabkan oleh kompleksitas teknis, bukan niat untuk menunda hak pensiunan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan secara jernih. Pernyataan PT Taspen mengenai kesiapan pencairan rapel adalah kabar baik dan sinyal positif. Ini menunjukkan bahwa proses sudah berada di tahap akhir. Namun belum berarti dana masuk hari ini juga. Hak rapel tidak dibatalkan, tidak dihapus, dan tidak dilupakan. Negara mengakui kewajiban tersebut dan sedang menjalankan prosesnya. Tetaplah tenang, kritis terhadap informasi, dan berpegang pada sumber resmi. Channel ini akan terus memantau setiap perkembangan dan menyampaikannya dengan bahasa yang menenangkan hingga saat yang benar-benar ditunggu tiba.